Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 379 teman SMA. Perkumpulan teman-teman berada pada malam hari. Namun Thomas sudah mengajak Angelin dari pagi, sudah lama tidak pernah membawa Angelin jalan-jalan, dia bersiap untuk membawa Angelin pergi beli pakaian dan makan-makan. Karena mobil balap Thomas tidaklah terlalu cocok. Jadi dia juga tidak membawanya, mereka berdua lebih nyaman jika naik taksi saja pergi jalan-jalannya, siang hari mereka makan juga bisa minum sedikit wine. Angelin mengenakan pakaian yang sangat cantik, sebuah pakaian yang sedikit pendek, dan dengan celana jeans ketat, serta sepatu kulit, sehingga membuat kakinya terlihat panjang. Dia menguncir rambutnya dan terlihat rapi, dan sedikit makeup, terlihat sedikit lebih dewasa daripada biasanya, lebih terlihat cantik. Thomas tersenyum, ada apa ini, hari ini masih sengaja berdandan dulu. Wajah Angelin merah, mana ada, hanya asal berdandan saja. Sebenarnya dia sengaja berdandan demi bertemu dengan Thomas, hanya saja dia sengaja tidak mengatakannya saja. Ketika mereka berdua akan masuk mall, sebuah mobil melaju mundur dengan cepat, dan terlihat hampir menabrak Angelin. Angelin kaget, dan menjerit, Thomas bergerak cepat dan langsung memeluknya. Mobil Audi itu rem cepat dan berhenti di sana. Dari atas mobil turun seorang wanita dengan melotot marah. Apakah kalian buta? Kalian punya mata atau tidak? Apakah kalian tidak lihat aku lagi mundurin mobil? Thomas mengerutkan keningnya. Kamu mundur tidak melihat orang, kamu masih sombong begini. Wanita itu melepaskan kacamata hitamnya. Ketika melihatnya sejenak, dia seketika langsung mencibir. Aduh, aku kira siapa, bukankah ini adalah Angelin? Wanita itu melepas kacamata hitam dan Angelin tercengang sejenak. Rahel. Rahel ini adalah teman SMA Angelin, namun jelas bahwa perkumpulan malam ini tidak mengundang dia. Rahel ini ketika sekolah sudah sangatlah memandang tinggi, keluarganya juga sangatlah miskin, dan nyaris sama dengan Angelin. Meskipun latar belakang mereka berdua nyaris sama, namun sifatnya beda jauh. Angelin jujur dan rajin, tidak suka kekayaan belaka, sekalipun rumahnya miskin, sebenarnya dia juga tidaklah pesimis, malah sangatlah senang dan optimis. Namun Rahel berbeda. Karena kondisi keluarganya yang sulit, sehingga menyebabkan di sekolah dia merasa malu, sekalipun hanya perhatian biasa dari teman biasa, dia terus merasa orang lain memandang rendah dirinya. Lama-kelamaan, sifat Rahel menjadi tidak cocok dengan orang lain, sehingga semasa SMA dia juga tidak mempunyai terlalu banyak teman. Namun kabarnya, Rahel mendapatkan seorang pacar kaya, langsung sekejap dia berubah dari seorang gadis miskin menjadi nyonya kaya. Wanita ketika tiba-tiba kaya, akan jauh lebih menakutkan. Berbagai jenis konsumsi berlebihan, ketika menghubungi teman, semuanya hanya pamer saja. Jadi ketika perkumpulan, mereka tidak memanggilnya, namun tidak disangka akan bertemu dengannya di sini. Rahel mencibir, Angelin, sudah lama tidak berjumpa, kamu juga tidak sampai bagaimana juga, pacar kamu ini terlihat biasa-biasa saja. Melihat mereka berdua berjalan kaki ke sana, dan bahkan tidak punya mobil, terlihat bahwa jelas lelaki ini adalah orang miskin. Apa yang kamu bawa di tanganmu? Jangan-jangan adalah botol-botol yang kalian pungut ketika jalan-jalan kali. Hahaha. Sambil berkata, turun seorang lelaki lagi tampangnya sulit untuk dikatakan, usianya tidaklah mudah, setidaknya lebih tua 10 tahun dibanding Rahel. Rahel, ada apa ini? Rahel bergegas mendekat, dia memegang tangan lelaki tua ini. Ini adalah pacarku, Jackie Wei,
dia berbisnis perhiasan. Ini adalah teman semaku dan pacarnya, sepertinya sedang memungut botol-botolan dan hampir ditabrak olehku. Jackie tersenyum, di sini ada banyak mobil, kalian harus hati-hati. Seusai berkata, dia kembali ke dalam mobil, dan mengeluarkan 2 buah botol minuman, dan melemparkannya ke samping Thomas, sambil berkata sambil menyindir, ambillah. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 380 makanan Perancis. Thomas mengerutkan keningnya, kedua orang ini sungguh terlalu merasa benar. Angelin berjalan ke hadapan Thomas dan menarik lengan bajunya, Kak Thomas, kita pergi saja, jangan pedulikan mereka. Baik. Kedua orang itu langsung masuk ke dalam mall. Rahel mencibir, dasar miskin, tidak punya uang masih beraninya membawa pacar kamu ke mall begini, sungguh menarik sekali. Rahel dari awal sudah sangatlah iri terhadap Angelin. Ketika sekolah dia sudah merasa tidak puas terhadapnya, akhirnya sekarang dia bisa kaya raya, akhirnya dia bisa menginjak Angelin di bawahnya. Hanya saja wanita ini pergi terlalu cepat, jika tidak pasti akan lebih parah lagi hasilnya. Rahel menarik tangan Jackie dan bertanya, suamiku, kita makan apa siang nanti? Apa yang ingin kamu makan nanti? Pesan saja. Tangan Jackie mulai merambat di badan Rahel, jika bukan karena di tempat publik, dia sudah dari tadi memasukkannya ke dalam bajunya. Rahel juga tampak seolah menolak dan juga menerima, kita makan steak saja, aku dengar di sana ada sebuah restoran Perancis, dan sangat bagus, namun mungkin sedikit mahal. Jackie tersenyum, hanya makan saja, tidak apa-apa, ayo pergi. Thomas dan Angelin setelah keliling sejenak, mereka juga sedikit lapar. Siang ini makan apa ya? Angelin mengelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu, kamu saja yang kasih ide. Baik. Thomas mengeluarkan HP dan mencari di internet, dia menemukan sebuah restoran Jepang yang sangat ternama. Di sini saja. Rahel dan Jackie masuk ke dalam restoran. Restoran ini jelas terlihat sangatlah berkelas dari luar. Ketika masuk ke dalam, itu terlihat sangatlah berbeda. Wah, lingkungan di sini sungguh bagus sekali. Rahel pertama kali datang ke tempat seperti ini, dia merasa sungguh mengagetkan. Seluruh restoran tampak sangatlah berkelas dan sangatlah mewah dekorasinya. Di tengah-tengah restoran ada sebuah piano, dan ada orang yang memainkannya. Di samping sana hanya ada beberapa meja saja, privasinya sangatlah terjaga, dan sangatlah terpisah. Dan dapurnya juga terbuka, ada beberapa orang bule berjenggot yang mengenakan pakaian koki yang bersih, dan tengah memasak steak dan memotong daging sapi, tampaknya sangatlah bersih dan rapi. Benar-benar ada harga ada barang. Rahel yang pertama kali datang ke restoran mewah begini, bagaikan orang desa yang baru ke kota. Halo, apakah kalian berdua ada booking tempat? Iya, ada booking, kami booking meja nomor 1. Baik, mohon ikut saya. Sambil berkata, pelayan membawa Rahel pergi ke lantai 3 restoran. Lantai 3 itu kosong, seluruh lantai 3 hanya ada satu meja saja, dan duduk di tempat ini bisa melihat pemandangan di luar sana, dan juga bisa melihat permainan piano di bawah. Di samping sana juga ada tanaman hijau dan pemandangan gunung palsu, suasana lingkungannya sungguh bagus sekali. Setelah duduk, pelayan langsung mengantarkan alat makan yang baru saja didisinfeksi, serta segelas wine pembuka. Rahel mencobanya, wajahnya langsung sangatlah kaget. Wah! Suamiku, ini wine pembuka saja sudah begitu enakkah? Jackie tersenyum, tentu saja, ini adalah restoran Perancis paling bagus di seluruh kota Donghai. Rahel sangatlah senang, dia mengeluarkan HP dan memotret beberapa foto. Di saat ini, seorang lelaki muda yang tampan membawa violin dan memainkannya di samping mereka.
Suaranya sangatlah merdu dan sekali violinnya dimulai, piano di bawah sana langsung berhenti. Seluruh pelanggan di restoran melihat ke arah mereka. Angelin langsung merasa sangatlah bangga. Bersambung.